Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, turutilah hukum-hukumku. Katanya juga. Begitu loh. Ada nggak hukum dari Yesus agar dia dituhankan, Bu? Hukum Yesus dituhankan. Ya, memang secara Tuhan nggak ada. Nggak ada. Baca di Keluaran 12 sampai 12. Baca dulu. Saya baca mulai dari data nomor 5, biar kau jangan nipu di sini. Keluaran 12. Keluaran 12 saya bacakan. Oke, dengarkan. Saya bacakan kau. Anak dombamu itu harus jantan, tidak tercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggil mereka harus makan dengan roti yang tidak lagi beserta syahid. Janganlah kamu memakai mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Mana apa hubungannya dengan Yesus di sini? Tuyul. Kau itu baca ayat yang mana? Aku bilang Keluaran 12 ayat 11 sampai 13. Kamu tuh baca ini apa? Saya baca sebelum data nomor 11-nya. Nomor 11-nya, dan beginilah kau memakannya. Pinggangmu tanya dalil tadi. Juma kau tanya dalil. Aku kasih dalil. Iya, saya bantah dalilmu. Saya bantah dalilmu. Ternyata yang dimaksud di sana itu. Bodoh kali kau ini. Kamu kasih di mana dalilnya? Aku kasih dalilnya Keluaran 12. Iya, apakah Tuhan minta darah manusia? Bukan, tadi kamu nanya darah. Saya kasih Keluaran 12. Iya, apakah di situ Tuhan minta darah manusia? Nih, aku bacain Keluaran 12 ya, Keluaran 12 ya, ayat 11 ya. Dan beginilah kamu memakannya. Dan beginilah kamu memakannya. Yang dimakan di sini apa? Manusia atau hewan? Nomor 11-nya. Dan beginilah kamu makannya. Yang dimakan di sini tubuh manusia atau tubuh daging? Tubuh kambing atau domba? Jawab. Pertanyaan kamu itu di mana dalilnya? Tuhan minta darah, kan begitu kata kamu kan? Ya, darah manusia. Persembahan darah kan begitu. Darah manusia. Aku jawab, dalilnya Keluaran 12. Apakah di Keluaran apakah di Keluaran 12 itu korbannya adalah manusia? Manusia itu ada manusia yang suci, Juma. Yesus Kristus itu adalah korban terakhir, korban yang sempurna. Nenek Mukiter itu sebagai korban yang sempurna. Agama barbar yang mempersembahkan kepada dia manusia. Paham? Hanya agama paganisme, penyembah roh-roh yang mempersembahkan anak manusia untuk sembahan-sembahan mereka. Yang kau tunjukkan Keluaran 12 itu tanpa malu-malu, justru Tuhan mengajarkan kepadamu. Saya ngajarin kamu supaya waras. Keluaran 12 itu menceritakan tentang Tuhan hewan. Kau tuh gak pernah ngajarin gua. Lu bukan sarjana teologi lu. Bego. Meskipun saya bukan sarjana teologi, tapi siapa sarjana teologi yang berani berhadapan dengan saya secara data? Ayo, sarjana teologi itu kuliah, woi. Siapa sarjana teologi yang berani berhadapan dengan Bang Suma? Siapa? Sebut namanya. Lu tahu nggak sarjana teologi lu sekolah itu, woi? Sarjana teologi walaupun sarjana teologi, dia mau sarjana teologi, tapi faktanya yang muncul teologi aja yang ada. Saya Bang Suma, penginjil jalanan. Saya Bang Suma, penginjil jalanan yang sudah memualafkan kurang lebih 300 orang Kristen. Itu udah ada ilmu, nggak punya adab juga kau itu. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Nggak punya adab. Jadi Keluaran 12 tanpa malu-malu kau tunjukkan ternyata Keluaran 12 itu justru mengajarkan Bani Israel mempersembahkan darah domba atau kambing. Yang saya minta datanya, Tuhan minta persembahan darah manusia itu di mana dalilnya? Tuyul. Mana dalilnya? Tuhan minta darah manusia. Kupijak juga mulut kau lama-lama pakai kaki.
Sarjana teologi kau sindir-sindir. Justru sarjana teologi semua pada sembunyi dari Bang Suma. Kau sebut-sebut mereka, orang udah ketakutan, kau sebut pula namanya. Mencretlah mereka. Sosokan. Sarjana teologi dibilangnya orang hebat. Yeah. Model sampah, model kau saja ngapain ditakuti? Gak perlu, saya nggak perlu kau takutin. Makanya tanya, kenapa itu apologet pada sembunyi semua dari Bang Suma? Kenapa? Enggak, Zuma, 300 orang kau bilang. Berak dulu sana Zuma. Berak. Terus makan tuh kembali tainya. Nah ini penghujat nih. Jawab dulu itu, Bang. Aduh, bisanya kamu cuma menghujat, Dek. Jubir. Saya sudah bikin satu kampung mualaf, kau masih Ini siapa yang panggil saya Dek? Kau umur berapa kau? Udah, Dek, kamu cuma penghujat Yesus. Minum susu dulu. Kau itu kau lap-lap dulu kau mimbar gereja kau itu. Minggu mau dipakai itu. Jubir, kau tunjukkan ke kita di sini dalilnya Tuhannya Bani Israel minta darah manusia, selesai. Oke? Oke? Aku berhenti jadi apologet. Kalau ada bilang nggak ada gitu. Kalau ada Tuhan minta membunuh manusia demi untuk nebus dosa manusia, aku berhenti jadi apologet. Yayasanku kububarkan. Orang yang pernah kusyahadatkan kusuruh murtad kembali. Jawab. Saudara. Silakan. Silakan. Nah, Tidak ada kata-kata atau kalimat yang seperti saudara minta. Tidak ada. Nah, ada nggak kalimat di mana Tuhan minta persembahan darah hewan? Ada nggak? Ayo Bang. Kalau ada, lakukan yang ada. Jangan kau lakukan yang tidak ada. Karena persembahan darah manusia itu sejatinya hanya untuk dewa Molok. Jadi begitu Udah, Juma, ini selesai. maksudnya juga Oke. jangan ini Bang dong. Juma. Saya kan lagi menjelaskan. Jangan Saya jangan dari udah pihak Islam jawab. aja yang dari tadi. Saya udah jawab. Boleh nggak kita lebih tahu bertanya dari gitu loh? kekristenan gitu, nggak boleh kayak gitu, host. Ya. Orang Kristen menjelaskan Alkitabnya, bukannya orang Islam menjelaskan kekristenan orang, itu salah, host. Jangan berharap. Mana ada menjelaskan kita, Bung. yang ada kau menaburkan. Pak Juma, tahan dulu. Ini siapa tadi yang ngomong itu dewa Molok ya? Saudara, jangan berharap keadilan sama host. Ya udah, kita lanjut aja diskusinya. Silakan Bang Juma. Ya. Ayo. Yang tertulis itu adalah persembahkanlah hewan kurban. Yesus malah mengajarkan dalam Matius 8 dan juga Lukas 5 untuk pengikutnya Bani Israel, orang sesamanya, agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Berarti hewan. Yesus perintahkan hewan. Nah, Kristen ini muncul dari barat, persembahannya manusia. Itu ilmu dari mana? Sunyi sepi sendiri. Dewa Molok jawab, Dewa Molok. Ini kenapa pada di mute? Assalamualaikum Bang Juma. Ini juga. Host, tolong jangan di mute, host. Ini kan lagi menjelaskan. Enggak. Kenapa di mute? Kok nggak tanya langsung sama Dewa Molok ini loh? Iya. Coba aku mau tanya Dewa Molok. Dia Molok. Kamu udah minum darah belum? Kamu udah minum darah? Sebenarnya Yesus itu dipersembahkan sama saya. Oh, jangan googling. Maaf ya. Kan nggak ada jawabannya di Oten ya. Dewa Molok yang berbicara. Nah, ini dia Molok hadir. Nah ini Dewa Molok bisa bikin akun ini. Ini dia. Bisa bikin akun nih Dewa Molok ini. Udah minum darah dia Molok. Udah banyak Oten cuma ini darahnya. Aduh. Terus dapat di mana dia Molok darahnya dia? Iya Bang. Dapat di mana? Cari ya. Persembahkan. Ya para Oten yang menyembahkannya Bang. Kok kagak liun? Malam Bu Derni. Piye kabare? Udah kan kelihatan ya? Aku nggak ngeliat dia ya. Bentar. Oh, Padahal udah 2 bulan lebih Bang Zuma
mempertanyakan itu nggak ada jawabannya. Ya. Makanya Deomolog hadir untuk memberi jawaban. Jawab. Aku jawab Bang Jepang. Waduh, Dewa Molok. Ini ada yang menjawab. Deomolog mau menjawab. Sudah saya jawab, Bu. Ya, bukan. Berani ayat 10. Dan Sudah karena menjawab tadi. inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Deomolog. Jadi persembahan Dipersembahkan kemana tubuhnya, Bu? dan tidak berguna Persembahkan lagi. kemana? Iya, tubuh Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhan kami tidak butuh persembahan manusia. Di mana dalilnya Tuhan minta? Di mana dalilnya Tuhan minta manusia untuk dipersembahkan kepada dirinya? Ya, beginilah iman kami. Nah, itu iman ibu. Bagus. Begitu dong. Ah, dengarkan itu, Saudara Jubir. Kalian memang imannya iman Molok. Jangan lagi kau ngamuk-ngamuk. Saudara John juga. Udah dijawab tuh sama Bu Darni. Beginilah iman kami. Kan gitu. Ibu Darni ini hebat. Jujur dia. Oke, Saudara Jubir. Ya. Dia dipelototin sama Deomolog sebelahnya tuh Bu Derni. Hanya dikuduskan satu kali ya untuk selamanya. Jadi nggak perlu lagi korban-korban. Jadi hanya untuk melalui darah Yesus yang suci, maka manusia diperdamaikan dengan Allah. Begitu dia. Setelah sudah ditebus dosaku, setelah ditebus saya harus tetap menuruti hukum-hukumnya. Begitu, nggak seenak jidatku juga aku, walaupun saya sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, saya tetap harus menuruti perintah-perintah Yesus tadi. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, turutilah hukum-hukumku, katanya juga. Begitu loh. Ada nggak hukum dari Yesus agar dia dituhankan, Bu? Hukum Yesus kan? Ya, memang secara Tuhan nggak ada. Nggak ada. Makanya yang diusir kelak siapa, Bu? Yang diusir kelak yang membunuh, yang melakukan kejahatan, yang menyembah batu dan patung. Kalau kemudian pada Dewa Molok itu kejahatan atau bukan? Itu jelas kejahatan, namanya juga kepada udah kejahatan. Kami ada tidak kehendak Bapak agar anaknya, yaitu Yesus dalam iman ibu, agar anaknya ini dipersembahkan sebagai tumbal. Ada enggak? Kan sudah ada ditulis di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan meremukkan dengan kesakitan, apalagi ia mengarahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. Itu udah dibahas panjang lebar. Itu bukan untuk Yesus. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi bukan pada keesokan harinya untuk anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, anak domba. Bang Sidi, tolonglah hapus YouTube tadi Bang Sidi. Nanti dengar kawan-kawanku, apalagi para pendeta, itu enak lah. Iya. Aman. Hapus deh itu. Boleh. Kasian nanti para pendeta. Dihapus. Ya. Saudara. Kalaupun mau disimpan sebagai konsumsi pribadi aja, jangan dipublish. Iya. Ya, kita tidak tahu akhir cerita ini ya. Bisa jadi Bu Darni besok jadi mu'alaf. Amin. Jadi seorang pendakwa. Kita nggak tahu. Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa kemudian untuk menghalangi itu. Atau sebaliknya, bisa jadi Saudara Jubir ini mati dalam keadaan Kristen. Udah jadi. Nggak ada yang bisa menghalangi semua kalau Tuhan menghendaki, kan gitu. Iya. Bagaimana dengan Advent, teman kita beberapa Advent yang sudah mualaf kan gitu, tadinya motor mati-matian sampai salto gitu ya kan. Ada Advent yang bermualaf, sudah mualaf. Ada di tempatku ini ada yang offline mualaf beberapa Advent. Advent ya. Aduh, sayangnya. Lo kok sayang pula? Jadi pengikut Yesus kok sayang, gimana sih, Bu? Tuhan Yesus yang akan
datang menjemput kita, bukan yang lain. Iya, lalu yang menganggapnya Tuhan diusir, yang mendapatkan hidup kekal yang mengamini dia sebagai utusan Tuhan. Kan jelas itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, kan Dia yang akan datang, dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Masa Oh, kita udah mau berapa meninggalkan kali, Bu? Ibu, Aduh. Ibu gini, Bu. Ketika Yesus melepaskan jabatannya, apakah Ibu pernah sadar dan berpikir tentang itu? Mana ada dilepaskan jabatan? Dilepaskan jabatannya, Bu. Jabatan apa? Kan Bang Cuma. 1 Korintus 15 nomor 24. Kubacakan, Bu ya. Kemudian Iya, tiba kesudahannya. Yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, dia serahkan kembali. Jadi yang ibu lihat Yesus kuasa, ternyata dia hanya wakil. Dia akan kesudahannya kelak akan menyerahkan kembali kepada Tuhan Bapa. Makanya imani Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, dan telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Jadi Yesus itu setelah tugasnya selesai, tidak ada lagi selain daripada Allah. Dia kembali kepada Cuma itu Smile Boy tuh, Apalagi, ada Smile Boy minta jadikan mualaf tuh. Tolong ditanggapi dulu tuh. Itu ada komentar di bawah namanya Smile Boy. Dia minta dijadikan mualaf. banyak Mungkin bisa- yang mau dimualafkan, banyak Ya, yang mungkin daftar bisa di WA, syahadat banyak di sini. di nomor Excelku banyak. Iya. Ya. Ada juga yang pura-pura banyak. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Yesus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Yesus adalah Allah. Udah, Bu. Yesus akan menanggalkan jabatannya sebagai utusan dan menyerahkan semua pekerjaan itu kembali kepada yang mengutusnya, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Gitu, Bu Darni. Lanjut. Sesuai dengan Dewa Molok tadi, kenapa dipersembahkan darahnya? Ini kita baca Yesaya 1 ayat 10. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah, kenapa tidak lagi korban-korban itu? Nah, sekarang dibuatlah korban hanya satu kali itu saja. Itulah darah Yesus, tubuh Yesus. Itulah yang akan memperdamaikan kita dengan Allah. Gitu, Bang Cuma. Jadi ibu merasa bahwa ibu ini adalah kaumnya Lut, manusia Sodom. Ini kan perintah Tuhan untuk Sodom dan Gomora. Merasa aku termasuk loh, Bang Cuma. Berarti ibu termasuk manusia Sodom. Termasuk manusia yang melakukan dosa. Nggak Sodom layak dan untuk- Gomora. Ini kan firman-Nya untuk Sodom dan Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Tuhan kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak dan dari lembu, gemukan darah lembu jantan dan domba-domba yang kambing yang jantan tidak kusukai. Ini kan jelas ini. Ini untuk siapa? Untuk Sodom. Tuhan sudah bosan dengan persembahan mereka. Toh mereka tetap aja melakukan perbuatan dosa. Percuma hari ini Sodom korbankan domba, besok Sodom lagi korbankan lagi domba, besok Sodom lagi korbankan lagi domba. Bosan Tuhan itu. Bang Cuma, nanti setelah sudah kita ditebus oleh darah Yesus dengan cuma-cuma, nah, kayak mana lagi nanti? Kan sudah aku ini udah ditebus dengan cuma-cuma. Nah, tetapi aku harus menuruti perintahnya lagi. Kan aku ini sudah umatnya lagi tuh, umat Yesus. Masa aku tidak
tidak menyayangi perintah-perintahnya, tentu kan aku nanti menuruti perintahnya itu, nggak lagi eceknya motong kurban lagi, nggak lagi memotong kurban, tinggal aku menurutilah hukum-hukumnya. Itulah seterusnya nanti sampai Yesus datang, gitu Bang Juma. Nah, Nggak sekarang perlu Yesus perintahkan persembahan Musa itu apa itu, Ibu? Manusia Yesus atau hewan? Iya, iya memang Bang Juma selalu bilang manusia Yesus, darah Yesus. Mana ada dipersembahkan untuk Dewa Molok kami persembahkan. Sementara ajaran kami nggak pernah kami mendengarkan mempersembahkan ke Dewa Molok. Nah itu. Dari Iya, mana pula, Kak. Bang Juma? Intinya gini, Bu. Yesus itu dipersembahkan. Ya, entah itu yang mempersembahkan adalah tentara Romawi atau siapapun itu, Yesus intinya itu dicurahkan darahnya. Itu dulu. Sementara pencurahan darah manusia itu hanya berlaku kepada Dewa Molok. Sedangkan Tuhan, bahkan Yesus sendiri dalam Matius 8:4 meminta mencurahkan persembahan darah hewan ternak.